Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita bersama Mas Idris di channel The Ambyar Tholabul Ilmi, mencari ilmu, tuntutan ilmu ya, biar kita menjadi orang yang berakhlak dan berilmu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masih bersama dengan Mas Idris ya. Akhlakul Banin jilid ketiga ya, jilid ketiga masih pendahuluan kitab dari Al Ustadz Umar Baraja kemarin sampai nomor 4. Sekarang kita akan lanjutkan nomor 5 ya. Dalam mendorong agar memiliki akhlak mulia terdapat hadis-hadis. Nih ada hadis-hadis nih. Yang pertama, sesungguhnya Allah menghiasi Islam dengan budi pekerti mulia dan amal perbuatan yang baik. Utamakan akhlak dulu. Kalau kita berbuat baik akan lebih indah daripada tidak memiliki akhlak tapi berbuat baik. Orang lain tidak akan senang melihat akhlak kita tidak baik. Walaupun kita baik selalu memberi perbuatan baik, tapi akhlak yang tidak baik itu tidak sempurna ya. Nah, hadis selanjutnya. Beruntunglah bagi siapa yang mengikhlaskan hatinya untuk iman. Hatinya dibersihkan, lisannya suka berkata benar, jiwanya tentram dan akhlaknya lurus. Luar biasa. Kalau kita hatinya ikhlas ya, kita akan memiliki hati yang tentram dan akhlaknya akan lurus. Hatinya ya. Kalau kita punya akhlak yang baik, pasti hatinya tentram. Selanjutnya, termasuk kemuliaan iman adalah bila orang-orang merasa aman terhadap darimu, dan termasuk kemuliaan Islam adalah bila engkau tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan tanganmu. Tuh. Jaga mulutmu, jaga lisanmu, jaga tanganmu. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Maka dari itu benar-benar kita harus memiliki akhlak yang baik tuh. Ya, kita lanjutkan. Tidaklah masuk surga orang yang berakhlak buruk. Masya Allah. Hablum minanas, hablum minallah. Hablum minallahnya baik, tapi hablum minanasnya tidak baik. Sama-sama tidak baik nantinya jatuhnya ya. Jadi kita harus sama-sama baik. Hablum minannasnya baik, hablum minallahnya juga harus baik. Seimbang antara dunia dan akhirat. Selanjutnya, akhlak yang baik mencairkan dosa-dosa. Sebagaimana air mencairkan salju, dan akhlak yang buruk merusak amal sebagaimana air cuka merusakkan madu. Wih. Mau jadi air cuka karena kita berbuat buruk. Jangan ya dek ya, gitu kan. Maka dari itu kita harus jaga akhlak yang baik. Hindari akhlak yang buruk. Selanjutnya, akhlak yang baik membawa keberkahan. Dan akhlak yang buruk membawa kesialan. Tuh, hati-hati. Kalau kita memiliki akhlak yang buruk, ada aja sialnya. Ya, hati-hati. Tapi kalau akhlak yang baik, insya Allah kebaikan-kebaikan akan terus datang kepada kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Selanjutnya, yang keenam, seorang bijaksana berkata, dalam kelapangan akhlak terdapat perbendaharaan rizki. Luar biasa. Kalau akhlaknya baik, ada rizkinya terus. Insya Allah. Ya. Maka dari itu jaga akhlak kita. Yang lain berkata, barang siapa buruk akhlaknya, ia pun sempit rizkinya dan menyiksa dirinya. Walaupun secara lahir, ya, uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, tapi hatinya tidak akan tentram kalau punya akhlak yang tidak baik. Ya, apalagi meninggalkan semua perintah Allah. Tidak akan baik, tidak akan tenang. Ya, maka ia selalu hidup bersama masyarakat dalam fitnah dan permusuhan.
pertengkaran dan pertikaian. Dan bumi yang lapang terasa sempit baginya. Masya Allah. Jangan sampai kita diberikan ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala karena keburukan akhlak kita, ya. Penyair berkata, demi hidupmu tidaklah suatu negeri menjadi sempit karena penduduknya, tetapi akhlak manusialah yang membuatnya sempit. Ya. Jadi banyaknya negeri bumi ini tidak akan terasa sempit kalau kita akhlaknya baik semuanya, ya. Kalau yang membuat bumi ini sempit karena banyak orang yang tidak berakhlak baik alias suka berakhlak buruk. Selanjutnya, yang lain berkata, jika akhlak suatu kaum tidak meluas, maka negeri yang luas pun menjadi sempit bagi mereka. Tuh, tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, ya, tidak saling menyayangi, semuanya akan sempit hidup ini. Penyair Syauqi berkata, bangsa-bangsa tetap hidup selama mereka mempunyai akhlak. Jika lenyap akhlak mereka, maka mereka pun binasa. Tuh. Ya, zaman sekarang HP semuanya, ya. HP semuanya kita benar-benar harus melaksanakan perintah Allah, jangan menunda-nunda karena HP. Hati-hati, kita benar-benar harus semangat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka dari itu, ya, kita lanjutkan. Seorang penyair lain berkata, tidaklah bangunan suatu kaum berdiri apabila jiwa mereka rusak. Kalau mau bangunannya kuat, kokoh, baik, dari akhlak dulu yang baik. Insya Allah, ya, bangunan itu akan cepat jadi, ya, kuat dan bagus. Tapi akhlaknya buruk, tidak akan jadi bangunan-bangunan iman dan Islam kita. Ya, maka dari itu ini di sini ibaratnya bangunan, ya. Jadi kalau akhlaknya kita baik, cepat bangunannya. Kalau akhlak kita buruk, hancur lagi dan hancur lagi. Ya. Selanjutnya, yang ketujuh, berusahalah sekuat tenaga untuk menghasilkan akhlak yang baik agar engkau bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Tuh. Dalam hadis, sesungguhnya akhlak ini dari Allah. Maka barang siapa ingin diberi kebaikan oleh Allah, maka ia pun diberinya akhlak yang baik. Dan barang siapa yang ingin diberi keburukan oleh Allah, maka ia pun diberinya akhlak yang buruk. Kita punya akal, punya pikiran, dipakai. Mana yang baik, mana yang buruk. Ya kan? Kita semua adalah makhluk yang sempurna. Memiliki akal, ya, memiliki agama. Kita harus berpikir yang baik, ya. Penyair Hafiz Ibrahim berkata, jika engkau dikaruniai akhlak terpuji, maka berarti pemberian rizki telah memilihmu. Ya, pembagi rizki telah memilihmu. Manusia ini ada yang mendapat bagian harta, ada yang mendapat bagian ilmu, dan ada pula yang berakhlak mulia. Mau milih yang mana? Semuanya akan dimiliki oleh orang yang akhlaknya baik. Maka dari itu kita harus memiliki akhlak yang baik, ya, saudara-saudaraku semuanya. Mungkin pada saat ini cukup sekian. Kita akan lanjutkan dalam channel yang sama, yaitu The Ambyar. Ya, tetap istiqomah, kita tholabul ilmi, pelan tapi pasti, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.